Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita berjumpa lagi pada pembelajaran di channel Harwi Triyono. Saya mohon maaf udah beberapa lama saya belum aktif kembali di channel karena ada beberapa kegiatan bulan Ramadan dan beberapa kegiatan khusus lainnya yang saya khususkan dulu. Dan ini saya akan kembali menyampaikan pada kita semua apa yang kita akan pelajari hari ini, yaitu aplikasi spreadsheet dan administrasi perkantoran digital. Untuk dapat barokahnya, mari sama-sama kita membukanya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai dengan apa itu sih aplikasi spreadsheet atau spreadsheet app. Spreadsheet application adalah suatu perangkat lunak atau program komputer yang digunakan untuk mempermudah proses perhitungan, tabelisasi, pembuatan grafik, statistik, simple database sederhana saja, dan lain-lainnya ya. Ini ada banyak sekali, bahkan nanti bisa juga membantu kita dalam kalau kita punya kumpulan data yang banyak, itu bisa kita lihat ada duplikasi atau tidak, kemudian bisa kita filter, bisa kita urutkan dan sebagainya. Ini kepentingan dari spreadsheet application. Dan berdasarkan koneksinya terhadap jaringan itu ada dua macam, seperti pada pembelajaran terdahulu mengenai pengolah kata. Untuk pengolah angka atau spreadsheet ini ada dua juga, yaitu ada daring dan ada luring. Ya, kita dua-duanya mudah-mudahan kita akan coba di dalam praktikumnya nanti ya. Oke, pengolah angka daring dan pengolah angka luring atau spreadsheet daring dan spreadsheet luring ya. Oke. Nah, kemudian ada beberapa standar fungsi. Pada prinsipnya standar fungsinya adalah pengembangan atau kembangan dari penambahan daripada spreadsheet, standar fungsi atau pengaturan dari pengolah kata, di mana dia juga mempunyai pada pengolah spreadsheet juga mempunyai standar pengaturan halaman, standar pengaturan huruf, paragraf, clipboard, objek, data, bahasa, dan dokumen file. Nah, tambahannya adalah standar untuk rumus atau formula, baik formula yang kita buat sendiri ataupun formula yang sudah disediakan oleh aplikasinya. Juga ada standar grafik, standar pengolahan sel, dan data-data. Oke, baik, kita lihat satu-satu. Untuk halaman pengolahan tata bahasa sama ya, ada spelling, ada grammar, bisa kita lakukan. Kemudian ada standar halaman. Nah, di sini ada standar halamannya di menu filenya, itu ada standar halamannya kayak begini. Bisa juga pengaturan ini diatur di pengaturan di tampilan dari spreadsheetnya ya. Ini tinggal diklik di page setup, ini ada page setup, diklik ya. Setupnya diklik, nanti tinggal mengatur ke pengaturan halamannya. Rata-ratanya sama, ada ukuran kertas, margin atau batas halaman, layoutnya, bordernya, dan juga penentuan keamanannya. Oke, nah ini contoh pengaturan halaman di Microsoft Excel, tidak jauh beda ya. Size-nya oke. Kemudian ini di Google Sheet ya, jadi kalau di Google Sheet juga sama kayak gini. Oke, untuk pengaturan huruf juga ada font size, font case, dan sebagainya. Ini dia. Kemudian ada di Google juga semikian. Pengaturan paragraf, ini paragraf. Nah, bedanya dengan di Word apa? Kalau di Word kita langsung bekerja dengan mengetik. Nah, ini paragraf ini pengaturannya di sel dan bisa pada beberapa sel. Jadi bisa dalam satu sel, bisa juga dalam beberapa sel. Jadi beberapa sel sekaligus bisa kita atur paragrafnya. Juga bisa tulisan pada suatu sel pengaturan paragrafnya. Oke. Nah, ini dia ada rata kiri, rata kanan, tengah, dan sebagainya. Kemudian ada bullet, numbering ya, levelisasi dan sebagainya, indentasi ya. Nah, ini ada, kemudian juga ada hurufnya bisa dimiring-miringkan, Ini ada di kirinya. Nah, text alignmentnya ini juga ada tambahan, juga nanti ada lewat beberapa sel. Nah, ini ada wrap text, string to fit, merge cell, dan sebagainya. Oke. Kemudian pada Google Sheet ini dia nggak sebanyak dari Microsoft ya. Oke. Nah, ini standar pengaturan keyboard seperti copy, paste, cut, dan sebagainya. Copy atau salin, pemindahan, cut, dan penempelan ya. Kemudian ada penyertaan picture, ada standar pengelolaan objek atau penambahan gambar, shape, clip, art, smart, watermark ya, gambar di screen capture, penulisan, rumus matematika, equation, dan pengelolaan lainnya ya. Objek lain disertakan pada tulisan atau pada tabel kita. Oke.
Pemberian komentar, koperasi ya, track change, perbandingan dokumen dan lain-lainnya. Oke. Pengelolaan file pertama. Buatan lembar kerja ini. Buatan lembar kerja dimulai dengan buat file baru, kemudian tentukan standar pengaturan halamannya, standar paragrafnya, rata kiri, rata kanan, tengah, sebagainya. Mengetikkan perhitungan dan lain-lain, tentukan standar filenya, selesai. Oke, yuk. Nah, ini standar formula khusus untuk pengolah angka atau spreadsheet. Ada standar formula, rata-rata dimulai dengan tanda sama dengan kalau kita membuat formula. Baik formula yang kita buat sendiri, ini contoh seperti ini, atau formula yang sudah tersedia di dalam aplikasi. Ini standar yang ada. Ada sum untuk menjumlah, min mencari nilai terkecil, max mencari nilai terbesar, average mencari rata-rata, dan lain-lainnya. Ini contohnya. Ya, pengerjaannya dilakukan pada sel-sel yang akan ditampilkan hasilnya. Jadi kalau misalnya kita mau menampilkan data di sel C1 dari data yang berasal di sel A1 dan B1, maka kita lakukan formulanya kayak begini. Oke. Nah, kalau kita menggunakan fungsi yang sudah ada juga sama pada sel yang akan kita tampilin. Contohnya itu nanti kita akan menjumlahkan seperti ini, misalnya di sel D1. Nah, ini kita lakukan kayak begini. Menjumlahkan sel dari A1 sampai B1. Sum fungsinya. Oke. Nah, beberapa fungsinya ada tertata di ribbonnya ya. Ini ada auto sum. Nah, ini kalau kita klik ada average, ada max, ada min, dan seterusnya. Fungsi-fungsi yang lain ada di more function sehingga muncul kayak begini, insert function ya. Kita juga bisa menambahkan finansial, logical, tag, date, time, dan sebagainya. Itu adalah kelompok-kelompok fungsi yang ada. Ini oke. Kemudian ini pada Google Sheet, sayangnya pada Google Sheet nggak banyak, tapi juga ada, sebenarnya banyak juga sih semuanya, cuma tidak seindah gambarnya saja ya. Ini ada keuangan, ada info, ada filter, nggak jauh beda lah, Betty ya, beda tipis. Oke. Standar data pada spreadsheet. Nah, oke, standar data pada spreadsheet itu biasanya dipakai untuk proses pengurutan, filterisasi, penyaringan dari data-data record yang banyak ya. Nah, ini biasanya tidak se-database ya. Database itu fungsi aplikasi database lebih banyak lagi datanya ya, khusus untuk pendataan filterisasinya. Tapi kalau di spreadsheet hanya beberapa saja, sedikit ya, karena terbatas juga jumlah baris rekodnya. Nanti kita bisa lihat ada berapa baris rekodnya ya. Oke. Fasilitas ini biasanya digunakan untuk pengkonversian juga, untuk pengkonversi data dari format lain, misalnya dari koma separative variable menjadi data yang bisa dibaca di Excel, atau sebaliknya dari Excel ke koma separative variable atau ke data lain ya. Nah, kemudian fasilitas ini juga disediakan pengelompokan sel, ada rank group, juga digunakan untuk mencari duplikat data. Ini bisa kita lakukan. Oke, nah ini untuk mencari duplikat data. Jadi kalau misalnya datanya kita sudah susun banyak di dalam baris per baris, kita akan bisa mengelompokkannya atau memindahkannya, yang double jadiin satu. Nah, ini maka yang double jadiin satu. Nah, ini oke. Data validasi, memvalidasi data. Jadi kalau ada bagian yang diisi bisa kita validasi datanya. Oke, ini juga mentransfer data dari akses, dari web, dari teks, atau yang lain-lainnya. Oke. Nah, ini pada Google ada proses validasi juga, ada pembuatan tabel pivot, tentang pertama dan sebagainya. Ini ada filternya juga ya. Oke, nah standar grafik ini juga penting pada aplikasi spreadsheet, juga harus ada itu untuk membuat grafik statistik. Buatan grafik statistik biasanya data disusun dalam lajur kolom dan sebagai suai X dan Y. Tersedia beberapa jenis grafik seperti grafik garis, line, P, kolom, bar, dan lain-lainnya. Oke. Nah, ini kolom ya, aksesnya dari menu insert. Oke, dari menu insert juga sama di Google, jadi beda-beda tipis. Oke, selanjutnya kita praktikum membuat laporan perhitungan. Baik, praktikum pertama kita akan mencoba menggunakan aplikasi spreadsheet daring, yaitu gimana caranya. Kita masuk ke portal.office.com, dan kalau Anda belum daftar silakan daftar. Ini saya sudah mendaftar ya, jadi kalau mendaftar silakan didaftar. Misalnya nanti ini di sign in dengan emailnya apa, sign up dulu ya, create one, no account, create one, jadi dibuat baru ya, dibuat baru dan seterusnya. Oke, saya sudah pakai yang punya saya ini. Oke, supaya akun saya akan connect dulu.
Oke, sudah masuk. Nah, kemudian kalau di online kita tinggal pilih Excel. Ya, tinggal pilih New Blank Workbook ya. Nah, ini dia tampilan Excel yang versi terbaru ya. Oke, nah ini ada beberapa standarnya. Misalnya kita akan membuat contoh melakukan tabel perhitungan seperti pada praktikum kita. Itu kita akan membuat berikutnya, nanti kita akan mengetikkan judul. Jadi nanti ada judul daftar penjualan barang. Maka kita akan ketik di sini daftar penjualan barang. Oke. Kemudian sebagai contoh tadi toko emak kami. Oke. Toko emak kami. Toko emak kami. Oke. Nah, ini kita akan lewatkan beberapa kolom. Pada contoh ini 1, 2, 3 sampai F ya. Kita akan lewatkan sampai F. Oke, kita klik yang pertama. Kemudian kita blok sampai F. Kemudian kita tengahkan dia. Kemana tengahkannya? Yaitu kita bisa lakukan di sini ya. Bisa text alignment, bisa juga kalau mau kembali seperti ribbon biasa di sini kita mark and center ya, mark and center. Ini bisa kita pilih hurufnya, misalnya Arial, ukuran berapa, misalnya kita besarkan, kita bisa tebalkan. Nah, ini bisa ganti warnanya, mau ganti warna biru ini boleh. Nah, toko emak kami juga sama, ini kita mau tengahkan dia. Oke, mark center. Oke, tulisan emak kaminya kita ganti hurufnya. Oke, ini bisa kita ganti ya. Jadi kalau mau diganti hurufnya bisa. Nah, ini misalnya kita ganti hurufnya dengan apa, Algerian atau Gothic boleh ya. Ya, tidak sebanyak yang ada ya. Contohnya kita pakai Comic Sans ya ini. Oke, besarkan hurufnya juga bisa. Oke, kita buat judul kolomnya. Oke, judul kolomnya ada nomor, tanggal, nama barang, jumlah harga dan total ya. Oke, nomor, tanggal, nama barang, jumlah harga, total harga. Oke. Nah, supaya gampangnya ini mau diformat tabel, kita tinggal blok saja tabelnya atas beberapa bagian kayak gini. Kita pilih format tabel, kita ambil tabel yang mana maunya, misalnya yang ini ya, atau pakai yang ini. Oke. Nah, my table has header karena kita ada headernya ini. Oke ya, filternya bisa kita matiin, tinggal klik ini matikan filternya. Nah, ini dia udah jadi ya. Kalau mau nambah garis sendiri juga kita bisa tambah, tinggal blok, kemudian kita tinggal pilih di border ya. Kita berdesain, kita pilih bordernya boleh gini ya, atau ditentukan di home. Kita bisa lakukan bordernya, mau border keliling bisa, mau di border di setiap isinya dengan garis ini. Oke, nah, ya cakep kan? Oke, nah mengecilkan kolom tinggal geser aja kolomnya. Tanggal juga sama, misalnya ini tanggal sebegini, nama barangnya agak besar. Oke, boleh. Oke, tinggal ngisi ya. Nah, selesai deh ya. Tinggal disimpan, file save, disimpan, save as, namanya apa ya kan, misalnya save as atau rename ya, rename this workbook ya. Oke, buku diganti namanya menjadi misalnya latihan 1 spreadsheet.
Oke, selesai. Simpannya di mana lokasinya? Ini saya simpan di OneDrive. Oke, sudah tinggal enter. Nah, ini bisa kita simpan juga dengan nama lain atau disimpan sebagai apa. Bisa diekspor ya, bisa di share sebagai apa. Ini bisa kita lakukan. Oke. Ini udah jadi ya, ini contoh latihan yang pertama. Oke ya, mirip-mirip ya. Jadi ini ada judul kolom, di judul kolom A B C D E F, dan ini ada judul baris 1 2 3 4 5. Oke ya, sekarang kita coba isi. Kita nomorkan 1 2, kita akan buat nomor urut di blok keduanya. Tarik titik ini sampai ke urutan terakhir. Oke. Tanggalnya diubah, kita isi tanggal. Misalnya kita mau masukkan dengan data sekarang. Oke, tanggal 23. Tapi kalau kita emang nggak mau pakai masukin sekarangnya kapan sih, ikutin tanggal komputer, kita tekan space sama dengan masukkan fungsi no, buka kurung tutup kurung, enter. Ya, nah ini kita tinggal format tanggalnya. Kalau mau diformat semua bisa langsung klik ini. Kita langsung format, pilihnya di sini, kita pilih sort date. Oke, nah jadi tanggal ya. Nah, ini bisa kita lakukan kayak begini. Ini artinya kurang gede kolomnya kalau kayak gitu. Ya, selesai. Nama barangnya juga kita bisa isi. Apa nama barangnya? Misalnya susu, gula, tepung terigu, beras, mie, kemudian garam, kecap, dan seterusnya ya. Sosis, keju, kemudian minyak goreng. Oke, nah ini contohnya. Jumlahnya 1, gula 2 kilo, tepung terigu 2 kilo, beras 20 kilo, mie 20 bungkus ya. Garamnya 1/4. Seperempat gimana? 0,25. Nah ini nanti di peta format, bisa kita format ini dengan format koma ya. Nah, kita tambah komanya. Nol 0,25. Oke. Ups, salah, Ctrl Z ya. Sini kita mau buat 0,25. Oke, kita blok ini. Oke, ini kita blok semua. Ya, oke. Kecap 1, sosis 4, keju 2, minyak goreng 3. Oke, harganya misalnya ini 40.000. Gula pasir 12.000, tepung terigu 10.000, beras 205.000, ini 3.500. Oke, garam 7.500, kecap 15.000, sosis 25.000,
keju 30.000, minyak goreng 45.000. Oke, supaya ini pakai format angka, kita blok, kita format angka, bisa pakai akunting, ada rupiahnya ya. Ini bisa juga kita diatur ya, di format ya, di number format. Nah, ini bisa angkanya kita pilih non. Oke, tak ada angka ya. Nah, total ini adalah rumus antara jumlah dikali harga. Maka seperti standarnya tadi sama dengan diketik, klik ini, lalu kalinya bintang, diklik dengan enter, buat satu, maka semuanya sudah langsung masuk ya. Karena apa, ini sudah kita format tabel ya. Oke. Nah, mudah sekali kan ya. Demikian contohnya. Nah, ini contoh kita lagi akan buat jumlah total ya. Kita akan buat total belanja, total penjualan. Oke, kita akan tengahkan ini, tidak kita isi, kita akan tengahkan ini. Kita akan tengahkan dia. Kita hilangin. Kita buat lingkar aja. Oke. Ini jumlahnya kita ini kita format yang sama. Ya Allah, Mas, kayak gini, Mas. Nah, masuk ya. Kemarin itu pulangan aku enggak perlu. Aku masuk kan selesai dong. Jam 2 tadi. Astagfirullahaladzim. Aku udah bikin aku lagi. Saya sudah demikian contoh pembuatannya. Sampai jumpa lagi. Demikian pembelajaran kita mengenai spreadsheet dasar ini. Lebih kurang ini adanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.